Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah dan dijamin duduknya di Masjid Baitul Hakam. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah atas nikmat yang dicurahkan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat ilmu, nikmat waktu, keluarga, dan kita tidak mampu menghitung. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha, dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah enggak akan kalian sanggup. Maka banyak saja bersyukur agar nikmat Allah ini ditambah-tambahkan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir siang hari ini beserta keluarga kita digolongkan hamba-hamba yang abdan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti, meneladani atau ittiba dalam Quran agar kita mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini insyaallah tanggal 25 Jumadil Awal yang bertepatan dengan bulan Desember. Nah, ada 2 hari di bulan Desember ini yang perlu umat Islam memberikan sikap yang sesuai dengan kaidah syar'i. Sikap apa ini? Nih, sikap mukmin pada Natal dan Tahun Baru Masehi. Ya. Bagaimana sikap mukmin yang sebenarnya terhadap 2 hari ini? Merayakan Natal itu dan Tahun Baru Masehi nggak bisa dipungkiri. Dan ini pasti terjadi di tengah masyarakat. Namun dengan banyaknya orang memperingatinya, apakah ini dibenarkan dalam kacamata Islam? Lalu bagaimana sikap seorang muslim terhadap perayaan Natal dan Tahun Baru Masehi? Kita tahu bahwa Allah dan Rasul Muhammad SAW sudah memberikan kita pedoman. Dan pedoman ini adalah sebagai pegangan kita. Sebagaimana contoh Allah katakan dalam surat Yunus surat 10 ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wasifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatal lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang pada kalian nasihat langsung dari Allah Rabb kalian, yakni Al-Qur'an. Dia obat segala macam penyakit, terutama penyakit hati, dan dia adalah petunjuk serta rahmat bagi yang mengimani. Oleh karena itu maka kita diminta oleh Allah Rabbuna wa ta'ala untuk berpegang pada Quran, sunnah Rasul Muhammad SAW, dan ijma' para ulama yang teruji dan sahih. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim tidak asal ikut-ikutan tanpa dasar atau tanpa ada yang mendasari dari apa yang kita lakukan. Mari kita coba cek pertama tentang kelahiran Yesus.
Apakah betul Nabi Isa atau Yesus itu lahir tanggal 25 Desember? Kata Christmas atau Natal yang artinya Mass of Christ ini disingkat Christmas. Diartikan sebagai hari untuk merayakan kelahiran Yesus. Dan dalam dogma gereja itu disebut mereka dengan Kristen ini merayakan hari lahirnya anak Tuhan. Jadi Christ of Mass itu lahirnya anak Tuhan. Ini dari ajaran gereja Katolik Roma. Kebetulan saya itu penganutnya dulu. Jadi saya itu dulu penganut Kristen Katolik Roma. Saya ya, 30 tahun saya di sana. Nah, apakah yang mendasari mereka sedangkan ajaran itu enggak ada di Bible? Jadi kalau kita lihat di Bible mereka ini enggak ada loh hari Natal itu. Enggak ada. Ini buatan. Nah, Ustadz Muklis ini bisa internet enggak? Ininya apa? Ini bisa internet. Nah, saya tunjukkan ya kapan mereka membuat agama Kristen. Saya tunjukkan kapan agama Kristen dibuat. Google-nya di mana, Ustaz? Ini Chrome ini. Nih, saya tunjukkan bagaimana kapan Kristen itu dibuat. Di sini ya. Ini kita cek. Lemot ya. No internet. Sudah. Oh, no internet. Tidak ada internetnya. Coba di HP masing-masing. Coba ketik kisah para rasul pasal 11 ayat 26. Jadi kan saya bawa ke Injil. Saya tunjukkan bahwa agama ini itu didirikan melalui sidang terus menentukan tanggal kelahiran. Jadi bukan firman Tuhan. Ketemu. Kisah para rasul pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama 1 tahun lamanya. Betul? Ya. Dan sambil mengajar banyak orang. Betul? Dan di Antioquia untuk pertama kali mereka murid itu disebut Kristen. Betul? Nah, jadi agama Kristen ini buatan, Pak. Sidangnya di Antioquia. Makanya saya minggat dari agama itu masuk Islam. Nah, terus mereka menentukan lahirnya Nabi Isa tanggal 25 Desember. Nah, apakah betul Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember? Mari kita lihat kembali di dalam materi kita. Apakah betul tanggal 25 Desember? Nih. Natal bukan upacara gereja. Perayaan ini dari Mesir. Ya. Siapa yang melakukan penyembah berhala? Yang jatuhnya itu Januari. Dalam kitab suci tidak ada satupun yang mengatakan upacara ini merayakan kelahiran Yesus. Dan yang merayakan hari kelahiran cuma 2 orang, Fir'aun dan Herodes. Jadi kalau ada orang Islam ulang tahun besar-besaran, pribadi loh ya, bukan lembaga. Kalau lembaga boleh, tapi kalau pribadi itu melok Fir'aun atau melok Herodes gitu ya. Nah, sehingga perayaan tanggal 25 aslinya di Roma sudah ada, tapi namanya perayaan Dewa Matahari, pakai U, Sun God, G-nya kecil. Jadi pakai U, G-nya kecil. Nah, setelah Paulus berhasil nembus ke Romawi, dia menyusupkan tanggal hari raya yang sudah ada supaya tidak terjadi benturan. U-nya ditutup atasnya. Kalau U-nya ditutup atasnya jadi Son. Son berarti anak laki-laki. Kalau G kecil dewa dibesarkan jadi Tuhan, maka disinilah pemalsuan merek pertama, Son of God. Nah sekarang banyak orang niru martabak Holland yang palsu
Hollandia, Holanda. Ini kan bleset-bleset kan. Itu yang ngajari pemalsuan merek ini. Dan ini terus dilestarikan oleh Hindenburg sampai sekarang. Nah, tindakan ini akan mengakibatkan orang Kristen setia marah. Karena menurut perhitungan mereka itu tanggal 6 Januari. Itu pun juga salah. Kok 6 Januari? Dari mana salahnya? Ayo kita cek dalam Quran. Kapan sih lahirnya Nabi Isa ini yang sebenarnya? Kita cek di surat Maryam. Nih ayat 22. Fahamalathu fatajabat bihi makanan kosyia. Kemudian fa'aja ahal makhodu ila jit'in nakla khalat ya laitani mitu qabla hadaman kuntu nasyam mansya. 24-nya. Fanadaha min tahtiha ala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtika sariya. 25-nya. Wahuzi ilaiki bijit'in naklati tusyakit alaiki rutoban janniyah. Yang artinya maka Maryam mengandungnya, menyisikan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Rasa sakit akan melahirkan ini memaksa dia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, ya. Dia mengatakan lebih baik mati. Dia mengatakan dengan kalimat lebih baik aku mati saja, ya. Ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansya. Wis aku tak mati aja dilupakan. Tapi enggak, Jibril menghiburnya, turun ke tempat yang rendah. Fanadaha min tahtiha ala tahzani qad ja'ala rabbuka tahtika sariyah. Maryam, tenang Maryam. Allah sudah siapkan semua kelahiran Rasul ini, putramu Isa. Disiapkan anak sungai, ya. Kemudian disuruh menggoyangkan pangkal pohon kurma. Dia 25-nya wahusi ilaiki bi innaqlati tusyakit rotoban janiyah. Jadi ternyata Nabi Isa itu lahir di perkebunan kurma. Mohon maaf ya, bukan di kandang wedus. Seperti yang disebutkan di Injil Matius, di kandang domba. Turun salju. Pak, mohon maaf ya, Nabi Isa itu lahir di Eropa atau di Palestina? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Di Palestina. Ada enggak salju di Palestina? Enggak ada. Ada pohon cemara di Palestina? Tidak ada. Di Palestina itu adanya pohon kurma dan pohon palem. Jadi kalau orang Islam mengucapkan selamat hari Natal yang diplesetkan, tidak enak, Natal kan artinya anak Tuhan. Wis selamat milad Nabi Isa. Wah, dibelokkan milad Nabi Isa. Kata malaikat, arek iki mblebes, mbethik ndak entos apa ngawur. Karena Nabi Isa ndak lahir bulan Desember. Kurma matang itu bulan Juli dan Agustus. Jadi kalau dikatakan Nabi Isa bulan Desember ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mereka berbohong. Kemungkinan kedua kurma ini ndablek. Disuruh berbuah Juli Agustus dia buat Desember. Kira-kira sih cocok kurmanya sing ndablek atau mereka yang berbohong. Kalau lihat ayat Quran ini. Berarti tidak pantas kita mengucapkan Natal karena tidak sesuai. Secara geografis tidak sesuai. Secara kalender tidak sesuai. Nah sekarang secara akidah. Nah, ini sekarang secara akidah. Nih, laqad kafar ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Wa qalal masihu ya bani Israil budu rabbi wa rabbahum. Wa may yusrik billahi faqad haramal jannah wa anhum nar wa antum minal dzalimin min ansar. Itu coba bayangin. Masya Allah. Allah bilang kafir. Orang yang mengatakan Isa itu Allah atau anaknya Allah. Kafir, dikatakan kafir. Padahal Al-Masih berkata, ya Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka barang siapa menyekutukan Allah, haramallahil jannata. Allah haramkan surga baginya. Buat anhunar, tempatnya neraka. Nah sekarang kalimat Nabi Isa apa? Mas, bantu saya ketikkan lagi. Yohanes. Pasal 17 ayat 3. Lihat kalimat Nabi Isa yang asli ya. Kalimat Nabi Isa yang asli. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ini kalau bisa internet enak maksudnya. Maksud saya begitu. Langsung saya masukkan ke Injilnya. Ketemu? Benar enggak kalimatnya? Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka hanyalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar.
dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Bener? Loh, Nabi Isa itu loh bilang utusan. Ini kalimat Nabi Isa ini Pak, digembol ini. Saya gembol dulu. Dan ayat ini tidak akan dibacakan di gereja manapun. Kenapa? Jamaah Kukut pindah Baitul Hakam. Kalau jamaah gereja pindah Baitul Hakam, pendeta bangkrut. Kenapa? Setoran tutup Pak, pindah kota infak. Yesus saja bilang kok Nabi Isa, dia itu bukan putra Tuhan, bukan putra Allah, bukan anak Allah, tapi utusan. Lah kok mereka agama Kristen membuat Tuhanku ada 3 rupa-rupa warnanya. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Sehingga tanggal 25 mereka rayakan hari kelahiran anak Tuhan. Pantaskah seorang muslim mengatakan selamat hari Natal? Sementara orang muslim itu faham dan tahu ayatnya. Bahkan kalau sholat dipakai surat 112. Kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pantas enggak kalau sholat Allahu Akbar, ia tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu kalau sholat, tidak satu pun. Tapi di luar, selamat ya atas lahirnya anak Tuhan. Kira-kira pantas enggak? Apa malaikat menilainya? Arek iki mlebes, mbeti, apa ora ngerti gitu. Secara akidah dikatakan kafir ya. Orang yang mengatakan bahwa Al-Masih putra Maryam itu anak Allah. Bahkan di ayat 73-nya Rabbuna wa ta'ala mengatakan ayat 73. Nah ini. Nah, di ayat 73 lebih jelas lagi. Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamasnal ladina kafaru minhum adabun alim. Masya Allah. Kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu bagian dari yang 3. Sedangkan Allah itu tidak ada yang lainnya kecualinya yang hanya berhak disembah. Maka jika mereka tidak berhenti daripada apa yang mereka katakan ini, maka pasti mereka akan ditimpa adab. Makanya mohon maaf ya Pak ya, Desember itu musibah di mana-mana. Kalau kita lihat surat 5, surat 19 Maryam, ayat 82 sampai 91. Mengerikan Pak. Nih, kita buka bersama-sama, coba kita buka surat Maryam, surat 19 ayat 82. Ya. Sampai 83 juga. Sampai 84 itu. Masya Allah. Ini adab ini gak pernah berhenti Pak. Langit bagaikan pecah. Makanya kenapa musibah itu di bulan Desember? Karena 4,7 miliar 4,7 miliar manusia sedang mengeluh-elukan mempersiapkan peringatan kelahiran anak Tuhan. Penduduk dunia ini sekarang 7,4 miliar Pak. Data PBB terakhir tanggal 22 April 2022. Setelah pemutusan hentinya Covid itu dalam sidang, data penduduk dunia itu sekarang 7,4 miliar. Yang agamanya Nasrani ini 4,7 miliar. 4,7 miliar. Yang Islam 1,3 miliar. Sisanya itu Tuhanku ada 5, rupa-rupa warnanya, dan ateis. Nah saudara-saudara, Desember ini persiapan merayakan kelahiran anak Tuhan, mengeluh-elukan anak Tuhan ini di mana-mana, 4,7 miliar. Makanya bencana itu Pak, itu mohon maaf, ini saya harus ngomong sesuai Quran. Itu di Desember ini luar biasa. Luar biasa, yang bumi dibelah, yang gunung diletuskan, ya, banjir ini benar-benar terjadi. Ya, oleh karena itu maka inilah. Kemudian kalau kita lihat lagi, harusnya bagaimana? Harusnya kita ini ya mengikuti kalimat Allah ini. Wala ana abidum ma'abadum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Mestinya toleransi kita itu ya ini. Untukmu, kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
Dan kamu juga gak pernah menyembah apa yang aku sembah. Ya untukmu agamamu, ini yang benar. Bukan dengan payung toleransi mengorbankan akidah. Lah terus harus mengucapkan apa? Nih, saya punya tips Pak, bertahun-tahun sukses. Sebelum papa mama saya, bapak ibu saya kalau panggil papa mama, gak punya bapak ibu. Sebelum bapak ibu saya masuk Islam, sebelum saya Islamkan, ketika beliau masih Katolik, kakak saya Islamkan setahun kemudian Mbak Yu saya, setahun kemudian adik saya. Nah setelah kami sudah Islam semua anak-anaknya, plus menantu beliau, plus cucu-cucunya, tahun keempat papa sama mama itu marah. Minta kami anak-anaknya harus datang tanggal 25 Desember jam 10 pagi. Sebab selama ini ketika anak-anaknya masuk Islam, kami datangnya tanggal 22, 21, kadang 28. Artinya gak pas Natal. Alasannya repot, gak bisa. Marah beliau. Berembuk kami satu keluarga ini, saudara kandung, nanya ke saya, piye iki awakmu sing ngejak kowe Islam? Gak apa-apa. Allah izinkan kita ke sana sesuai surat 31 ayat 13. Jadi Allah izinkan tuh karena ada dalilnya. Dalilnya ada di surat 31 ya, ayat 15. Surat Luqman. Kenapa? Kita tidak boleh mengikuti akidahnya, tapi kita lihat wa in jahadaka ala tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm wala tu'ti huma wasaqib huma fid dunya ma'rufa. Nah, memang kita nggak boleh ikut akidahnya, tapi kita harus mempergauli mereka dengan baik di dunia ini. Akhirnya kami datang sebagai anak, termasuk bagian birrul walidain. Ketika sampai di sana, mas saya, Mbak Yu saya, tidak ada yang turun, tidak ada yang turun satupun. Semua di mobil. Saya datang, saya telepon, kok gak mudun? Apa jawabnya? Nunggu kamu komandan gitu kan. Lah penunggu lah, sing Islam kamu kok. Kenapa ndak turun? Ngomong ngopo neng papa mama? Iya ngomong ngopo ya saya. Nah hari itu juga saya cuman gini, ya Allah Bismillah. Udah itu toh saya turun. Apa yang terjadi? Lisan saya tiba-tiba saya salin. Selamat pagi Pak. Oh pagi. Bukakan. Kok lambat? Kok terlambat? Iya macet bilang. Salim. Setelah salim Pak, saya cium pipi kanan kiri beliau. Saya ucapkan, Pak, selamat hari libur. Selamat hari libur. Papa saya tuh, Masya Allah terima kasih. Saya diciumi. Mungkin kerungunnya Natal be kupingnya. Dikocak malaikat. Begitu saya bilang selamat hari libur, kakak saya bilang ke belakang, hari libur. Semua cucu-cucu selamat hari libur semua. Dan itu sukses bertahun-tahun. Setelah papa mama saya masuk Islam, baru saya cerita. Papa mama ingat gak? Pada waktu Natal kami dulu mengucapkan apa? Ya selamat Natal. Bukan. Tanya cucu-cucu. Demi Allah kami mengucapkan selamat hari libur. Oh pancene kowe gitu. Nah sukses kan bertahun-tahun. Nah ketika saya diminta untuk membantu di Paroh, pembina rohani di TNI Angkatan Laut ya, banyak juga perwira-perwira itu yang nanya ke saya, terutama perwira pertama menengah ya. Mereka kadang panggil saya Thor, mentor, karena saya sendiri juga pernah dulu di AAL Angkatan 35 satu kompi dengan dan Sesko Mas Yos, itu Angkatan 35. Itu satu angkatan dengan saya waktu tarunanya dulu. Angkatan 35 saya, cuman saya nggak teruskan. Nah, begitu saya banyak Thor. Ini Laksamana ini yang bintang ini Katolik terus waktu itu. Ngomong apa? Ucapkan selamat hari libur. Waduh, Thor, ini bisa squat jam sama push up ini. Udahlah, saya sukses kok. Ayo buktikan. Akhirnya nyoba, ya. Kapten Samsul April nyoba masuk ke dalam. Tok Jin. Sama mana? Mau mengucapkan. Ucapan apa? Selamat hari libur. Woi, makasih Sun. Wow, sukses katanya. Nah, jadi ucapkan selamat hari libur itu aman, Pak. Jangan hari Natal. Kenapa? Terus saya coba sekarang. Apakah kalau dengan tulisan juga bisa sukses? Saya masih punya 2 tanggungan. Gerald di Jakarta dan Awards di Semarang. Masih ada 2 Pak. Ini yang punya garis nazab. Gak mungkin gak saya sapa. Gak mungkin. Karena ini putra dari adik ayah saya. Sisa 2 yang belum. Yang lainnya sudah Islam semua. Saya coba Pak pakai tulisan kali ini. Pagi bro, selamat hari libur. Wih,
jawabnya, makasih Gus, panjang lebar. Tuhan ya berarti sak motone ya dikocak. Nah saudara-saudaraku, supaya enggak akidah ini rusak dan hancur, ucapkan selamat hari libur. Tanggal 25 merah enggak? Libur enggak? Aman. Jenengan aman secara akidah daripada mengucapkan selamat hari Natal yang artinya selamat atas kelahiran anak Tuhan. Wis nek terpaksa banget wis ucapkan selamat hari libur. Nanti lihat responnya. Lah luar biasa. Kupingnya dirusak malaikat ya. Jadi ucapkan seperti itu. Nih kita. Nah sekarang tahun baru yang terakhir. Nih apa tahun baru ini? Sejarah tahun baru pertama kali dipestakan tahun 45 ya sebelum Masehi. Siapa yang buat? Julius Caesar. Setelah dia menjadi raja. Ya. Maka dia bersama Sosigenes dan astronom dari Iskandaria mengikuti revolusi matahari, membuat tanggalan yang sekarang disebut tanggalan Masehi. Jadi punya Allah dirubah. Ya. Kemudian bulan Februari ditambahkan 1 hari setiap 4 tahun sehingga disebut tahun Kabisat. Caesar dibunuh tahun 44. Sebelum dibunuh dia mengubah nama Dewan Quintilis dengan namanya Julius atau Juli. Kemudian nama Sextilis diganti dengan nama penggantinya Kaisar Agustus menjadi bulan Agustus. Jadi ternyata bulan-bulan itu diambil semua dari nama dewa-dewa atau kaisar. Nah kemudian pas Januari yang jam 00 atau Desember tanggal 31 itu lahirnya Dewa Janus. Dewa Janus ini punya wajah 2 Pak. Depan 1, belakang 1. Disebut wajah lama dan wajah baru. Nyebutnya old face, new face. Nah, makanya acaranya old and new. Wis melo ya. Terus nanti pakai trompet. Wis ini Nasrani, pakai kembang api, Majusi, Homer, dentuman mercon dan Yahudi, komplit Pak, komplit. Rasul bersabda, ini sabda Rasul Muhammad SAW, mana mantasabah bikomin, nah ini, nih Rasul bersabda, mantasabah bikomin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai kaum, dia termasuk dari golongan mereka. Maka jangan. Dan ini sabda Rasul lagi mengingatkan buat kita semua. La tatabi'una sanana man qablakum sibrum bisibri wa diro'an bidiro'in hatta law salaqa juhra dobbil lak salaktumuhu. Qala fa ya Rasulullah Yahuda wa Nasara qala faman. Rasul bilang, kalian nanti akan mengikuti umat terdahulu. Sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau mereka masuk lubang biawak, kamu pun masuk. Sahabat nanya, apakah itu Yahudi dan Nasrani ya Rasul? Rasul menjawab, faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Nah saudara-saudaraku, maka berhati-hatilah. Gak usah lagi ikut acara-acara seperti itu yang bukan dalam dinul Islam. Karena itu perayaan dewa-dewa orang-orang kafir. Maka sebaiknya kalau mau berlibur sama keluarga silakan, pergi keluar kota sama anak istri nginep dia silakan, tapi tidak ikut acara-acara yang old and new atau perayaan tahun baru. Berliburlah sebagaimana memang hari libur bersama keluarga jauh lebih baik. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada yang mau didiskusikan mungkin untuk pendalamannya? Silakan. Ya, fadhal Abi. Terima kasih Ustaz. Ini kis nih. Seandainya saya itu restoran lah atau ya restoran atau pembuat masakan catering. Kemudian ada pesanan makan untuk Natalan dari orang Kristen, itu satu. Yang kedua, kalau ada pesanan dari sesama Muslim, tetapi kemudian pesanan itu mau disampaikan kepada saudara Kristennya. Ya. Seperti itu boleh apa tidak atau bagaimana? Innamal a'malu binniat walikuli amri manawa. Wa kana ilallahi faruz wa kana idu ilallahi.
Faman hijrah lidunya fajhijri alaihi. Segala sesuatu ini Bukhari nomor hadis nomor 1, perawi Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Manakala kita niatnya dari awal kita berdagang. Perdagangan ini Allah halalkan, baik itu dengan Yahudi, dengan Nasrani, orang musyrik, orang dihalalkan. Kalau berangkatnya dari itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita menawarkan ini yang jangan. Misalnya kita datang ke gereja atau ke keluarga ini, Pak, pesen di saya Pak, tak kasih diskon Pak, Natalan. Nah ini kita kena. Ini tasawuf. Jadi ada siarnya. Tapi kalau mereka datang kepada catering kita dan mereka pesan, layani saja. Ya. Kalau takut naikkan harganya supaya nggak dibeli. Ternyata masih dibeli, itu rezeki. Ambil. Ini sahih hadisnya. Bukhari nomor hadis 1 pelawi Umar Ibn Khattab. Jadi kita kan sejak awal sudah niat dagang, niat catering, jualan, dan Allah halalkan, izinkan bersama Yahudi, nah silakan. Tapi ketika mereka punya hari raya yang bukan hari raya kita, jangan sekali-sekali mempromosikan atau menawarkan diskon. Nah ini yang kena gitu. Kalau selama mereka datang, layani aja. Walaupun itu yang beli orang muslim terus dilempar lagi. Jadi ada mungkin tidak enak yang beli yang muslim. Ternyata sama yang muslim tadi dilempar lagi ke non muslim. Untuk itu bukan urusan kita. Gak apa-apa, halal lebih. Yang beli teman muslim, tapi nanti dikasihkan teman itu, kita tahu. Ya gak apa-apa, bilang aja repot. Kalau memang kita gak mau, bilang repot. Repot, orderan banyak, jadi gak mampu untuk pesanan Anda. Itu jauh lebih baik. Sama sekali gak ikut siar kalau bisa begitu. Ya. Tapi kalaupun kita gak tahu, gak masalah. Karena sejak awal diizinkan oleh Allah kita berdagang, bermuamalah dengan semua manusia. Lanjut. Lagi yang lain? Ada yang tanya kemarin Pak di masjid. Pak, kalau dapat kiriman makanannya bagaimana? Kiriman makanan. Walla qulu at'amahum lil kitabi wal musyrikin inawulu haramin. Kata Rasul, tidak semua makanan dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu haram. Illa man ataku yud'ahi. Kecuali yang disembelih. Nah jadi kalau kita dapat kiriman buah halal, kastengel halal. Tapi kalau kirimannya itu rawon, soto, itu kan disembelih. Nah ini perlu extra hati-hati. Karena sabda Rasul tegas, tidak semuanya haram. Ila kecuali yang disembelih. Kalau makanan yang disembelih tidak mungkin dia pakai bismillah. Pasti pakai Tuhanku ada 5, rupa-rupa warnanya, ceret, nggak mungkin bismillah, makanya nggak halal. Tapi kalau roti, buah-buahan makan. Terus makanan yang nggak halal tadi, jangan dikasihkan orang lain. Sama-sama muslim, dosa jenengan. Kasihkan kucing gini, kucing, anjing, tetangga itu kasihkan aja. Ya, jangan kita nggak makan dikasihkan Pak Becak atau siapa yang muslim, dosa gitu, jangan. Ya, jadi makanannya halal kecuali sembelian. Karena yang disembelih nggak mungkin ya bismillah. Pasti Tuhanku ada 3 in 1, krek gitu. Nggak mungkin. Dulu di tempat saya kalau nyembelih ya demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ngono, gak bismillah. Ya bismillah kan kita. Jadi makanya kecuali sembelian jangan. Ada sesajen jangan. Sesajen musyrik itu. Kalau makanan yang disiapkan untuk sesajen, ini sesajen saya terus dibagi-bagikan, jangan. Itu kucing semua sudah. Kasih kucing, kasih tikus, taruh got-got ya. Jangan dimakan dan jangan dibagikan saudara kita yang muslim. Kalau kita tahu benar ini untuk sesajen. Ada lagi? Cukup? Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf, mudah-mudahan Allah berikan kita semua yang hadir umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halalan thayyibah, dijadikan amal kita senantiasa dijaga Allah di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama yang sahih, sehingga amalan kita Allah jadikan amalan yang salihah, maqbulah wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. Aku qouli hadza
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.